Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sela Putri Olivia dengan nomor NIM 8782437711. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu mempresentasikan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, akhir-akhir ini kita juga banyak menemukan kasus yang berkaitan dengan arus digitalisasi. Ternyata arus digitalisasi itu juga berdampak pada anak yang mengakibatkan mereka kecanduan bermain gawai. Nah, dampak ini akan menimbulkan masalah-masalah mengenai lunturnya literasi, hilangnya fokus, maraknya plagiarisme berbasis artificial intelligence tanpa pemahaman, serta hilangnya kreativitas alami mereka. Nah, dalam konteks pendidikan sekarang itu, guru menjadi rekan belajar mereka untuk memantik ide-ide kreativitasnya. Namun, pada nyatanya, siswa itu cenderung lebih pasif sebagai konsumen pasif dalam menggunakan teknologi. Pada dasarnya, penggunaan teknologi itu harus memerdekakan mereka dalam mencari informasi, bukan hanya sekedar membelenggu mereka dalam pemikiran yang dangkal. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang peran pilar-pilar pendidikan. Nah, kalau sudah berbicara tentang pilar-pilar pendidikan itu kan erat kaitannya dengan peran UNESCO. Nah, ada 4 pilar yang menjadi acuan bagaimana seharusnya proses belajar itu dirancang. Yang pertama ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Ternyata belajar itu bukan hanya sekedar menghafal atau melainkan juga menguasai pengetahuan itu sendiri. Tujuannya agar siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, jadi ternyata belajar itu bukan hanya sekedar menghafal buku untuk persiapan ujian, namun tentang bagaimana caranya mencari tahu. Jadi mereka akan tahu bagaimana caranya untuk bertanya, memahami situasi, serta menemukan jawabannya sendiri ketika menghadapi persoalan yang baru. Yang kedua ada learning to do atau belajar untuk melakukan. Pilar ini merupakan jembatan antara teori dengan praktek, sehingga pendidikan itu harus membekali mereka dengan keterampilan yang konkret agar mereka itu mampu berkarya, memecah masalah, serta beradaptasi dengan berbagai situasi di dunia kerja di masa depan. Nah, setelah anak tahu tentang teori-teori atau rumusnya, mereka itu harus bisa mempraktekannya. Percuma kalau mereka itu hanya tahu rumus atau teorinya, tapi bingung cara ketika menghadapi sebuah pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Intinya, anak itu harus diajarkan untuk kreatif dan mandiri. Nah, yang ketiga ada learning to live to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, pendidikan itu harus menghargai dan mengembangkan potensi unik dari setiap individu, baik dari aspek kecerdasan, estetika, fisik, hingga spiritual. Tujuannya itu untuk membentuk manusia mandiri, kritis, serta bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi prinsip pilar ini itu berfokus pada pembentukan karakter serta potensi diri. Pendidikan juga harus membantu anak untuk menggali kelebihan serta kekurangannya. Tujuannya itu agar mereka menjadi manusia yang utuh, bukan sekedar ikut-ikutan orang lain. Yang terakhir, ada learning to live together atau belajar untuk bersama. Nah, di dunia semakin majemuk ini, pilar ini sangat krusial. Siswa diajarkan untuk memahami orang lain, menghargai keberagaman, serta mengelola konflik secara damai dan bekerja sama dalam harmoni. Nah, karena kita tidak hidup sendiri, pilar ini mengajarkan cara kita berteman, bekerja sama, serta menghargai perbedaan di lingkungan mereka, agar mereka itu bisa hidup damai di masyarakat yang beragam. Jadi singkatnya, pendidikan yang sukses itu harus bisa membuat anak tahu ilmunya, bisa mempraktekkan, baik karakternya,
serta bisa bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sudah nggak asing lagi mengenai tokoh pendidikan yang satu ini yang terkenal dengan semboyannya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Nah, kali ini kita akan membedah satu-satu ya. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan memberikan menjadi teladan. Nah, ketika guru atau orang tua berada di depan anak-anak, mereka itu harus menjadi contoh yang baik. Jadi, kalau kita pengen anak itu jujur, rajin, serta sopan, kita sebagai orang dewasa harus menunjukkan sikap demikian di depan mereka terlebih dahulu agar mereka mau menirunya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat. Nah, ketika pendidik berada di antara atau membaur bersama anak-anak, perannya itu sebagai teman diskusi dan motivator. Nah, kita itu tidak boleh merasa paling pintar, sehingga harus menjaga jarak dengan anak. Ada kalanya kita juga harus duduk bersama, mendengarkan ceritanya, serta memberikan semangat dan dorongan untuk memantik ide-ide kreativitasnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ketika anak sudah mulai mandiri, pendidik itu harus mau mundur untuk memberikan ruang dan kepercayaan kepada anak untuk melangkah mandiri. Nah, kalau anak itu sudah bisa dan mandiri, kita juga harus mau mundur, membiarkan mereka berjalan sendiri dan mengambil keputusan. Nah, tugas kita itu mengawasi, menjaga, serta memberikan dorongan semangat agar mereka itu semakin percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya ada relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Nah, relevansinya dalam literasi dan karakter digital itu, misalnya ketika anak menemukan atau terpapar berita hoax serta konten negatif, mereka itu akan membutuhkan sosok nyata seperti orang tua dan guru yang bertujuan untuk menunjukkan cara mereka menggunakan internet secara sehat, bijak, dan beretika. Nah, jadi guru dan orang tua itu harus memberikan contoh cara memakai media sosial yang baik dan bijak. Nah, adapun tantangannya yaitu mereka akan kehilangan sosok teladan fisik dan banyaknya guru serta orang tua yang belum melek digital. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan mereka lebih sering melihat dan meniru kelakuan para influencer atau artis di media sosial daripada mendengarkan gurunya. Serta tantangan lainnya yaitu tadi sudah dijelaskan, banyak orang tua atau guru yang ternyata belum paham cara menyaring berita itu asli atau bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso itu relevansinya bagi peserta didik dan pembelajaran. Di zaman sekarang ini, guru itu harus masuk ke dunia anak untuk membangun semangat belajar mereka. Nah, cara mengajarnya itu tidak kayak zaman dulu yang hanya sekedar mencatat atau mendengarkan ceramah. Namun, guru juga harus masuk ke dunia anak, misalnya belajar menggunakan kuis interaktif yang bisa kita akses ya lewat aplikasi di smartboard, atau kita dapat menayangkan video-video yang seru. Namun ada tantangannya yaitu distraksi digital yang tinggi serta kesenangan instan atau instant gratification. Nah, guru itu ternyata harus bersaing dengan game online, media sosial yang menurut mereka itu lebih menarik daripada mendengarkan apa yang guru omongkan. Nah, tantangan yang lainnya yaitu anak sudah terbiasa memperoleh informasi secara instan, sehingga mengakibatkan mereka itu malas untuk berproses ataupun sekedar membaca. Tutwuri Handayani, relevansinya bagi peran guru masa kini yaitu di era digital, guru itu bukan hanya satu-satunya sumber ilmu atau sumber informasi. Peran guru itu bergeser menjadi fasilitator dan kurator. Nah, karena sekarang itu ilmu bisa diakses lewat Google, lewat AI,
Nah, jadi guru itu hanya perlu memberikan dukungan atau memberikan dorongan serta mengarahkan agar anak itu tidak membuka situs-situs yang belum semestinya mereka buka. Tantangannya yaitu sulit memantau apa yang anak buka di layar gawai mereka. Nah, tanpa pengawasan yang tepat, anak itu juga bisa bebas mengakses konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya. Bagaimana pilar pendidikan menjawab persoalan pendidikan nasional? Nah, ternyata pilar pendidikan itu bisa menjawab persoalan-persoalan krisis mengenai pendidikan nasional kita saat ini. Karena persoalan pendidikan kita saat ini itu bukan kurang informasi ya, tapi kan krisis karakter serta kesenjangan literasi. Banyak ditemukan anak yang sudah pintar bermain internet, bermain teknologi, menggunakan teknologi. Nah, tetapi itu mereka kehilangan etika, mudah termakan hoax, dan mengalami kemunduran bersosialisasi akibat dari terlalu fokus bermain gawai. Nah, berikut ada cara-cara dari 3 pilar yang sudah kita jelaskan tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Yang pertama, menjawab krisis moral dengan keteladanan digital. Nah, sekarang banyak kita temukan anak-anak itu suka mengikuti orang lain untuk berkomentar kasar di media sosial. Nah, guru atau orang tua itu harus memberikan teladan digital yang baik seperti menunjukkan cara berkomentar yang bijak, menggunakan teknologi yang baik, serta cara menyaring informasi yang benar. Nah, yang kedua, menjawab kebosanan belajar dengan menjadi teman. Nah, banyak kita temukan ternyata anak malas sekolah itu karena mereka merasa bosan karena menurut mereka itu gurunya hanya mendikte saja. Namun, kalau guru itu mau terjun ke dunia anak, seperti kita bisa memakai video seru, menggunakan kuis interaktif yang dapat membangkitkan semangat mereka itu akan merasa kalau sekolah itu merupakan tempat yang menyenangkan. Dan yang terakhir, menjawab tantangan masa depan tentang kemandirian. Nah, zaman sekarang itu dunia kerja bukan hanya membutuhkan teori saja, tapi banyak menuntut skill. Nah, dengan membiarkan anak untuk mandiri mencari jawabannya sendiri, serta guru mendukung mereka, itu akan melatih dan membuat mereka menjadi sosok yang mandiri, kritis, serta pintar mencari solusi dalam hal-hal baru. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.